teknis yang ternyata terdata di database BKN dan nyantol di Pemda lain. Contoh, yang bersangkutan ternyata nyantol di Pemda Bojonegoro begitu ya. Dulu pernah jadi non ASN di Pemda Bojonegoro, kemudian yang bersangkutan akhirnya pindah atau entah bagaimana caranya, yang bersangkutan tiba-tiba jadi PTT di Pemprov Jatim gitu ya. Jadi PTT di Pemprov Jatim tiba-tiba. Otomatis pendataan yang bersangkutan di Pemda Bojonegoro kan begitu. Terus saya pengen daftar P3K tapi dengan menggunakan pemerintah Provinsi Jawa Timur gitu. Sebenarnya yang begini bisa nggak sih gitu? Kami jawab bahwa yang prinsipnya yang begini-begini ini bisa daftar di Pemprov Jatim. Tapi kalau daftar di Pemprov Jatim tentu panjenengan tidak mendapatkan hak sebagai seorang prioritas di level 2. Karena harusnya kalau dia ngelamar di Bojonegoro, dia masuk di level prioritas kedua. Dia ada di bawahnya TXTK 2 dan di atasnya tenaga non ASN yang belum terdata base BKN. Tapi saat dia melamar, sudahlah nggak apa-apa saya ngelamar di Pemprov Jatim, ya oke, asal kamu sudah 2 tahun, kamu memenuhi syarat, kamu melamar di Pemprov Jatim tidak dapat menggunakan status yang terdata di database, tapi menggunakan status sebagai orang yang ada di prioritas ketiga untuk melamar di Pemprov Jatim, gitu ya. Ini yang barangkali juga penting. Bapak Ibu, menjelang atau saat pendaftaran P3K, banyak sekali kita temui ternyata informasi sangat cepat menyebar begitu ya. Informasi ini juga diproduksi oleh banyak lini, banyak sumber yang bahkan kadang kita tidak bisa mengetahui sumber yang benar di mana. Sehingga kami hanya menghimbau ke teman-teman pelamar P3K hanya gunakan informasi yang memang sudah valid ya Mbak Reza. Kita gunakan informasi yang memang valid dari instansi yang memang berwenang mengeluarkan informasi tersebut. Karena sudah beredar seperti yang saya tampilkan di layar, ada informasi bahwa kualifikasi pendidikan pada saat orang pendataan itu adalah kualifikasi pendidikan yang akan digunakan untuk melamar P3K tahun 2024. Ya. Saya ulangi, bahwa kualifikasi pendidikan pada saat pendataan 2022 adalah kualifikasi pendidikan yang sama untuk melamar di formasi P3K 2024. Padahal begitu ya, informasi ini ternyata tidak benar. Sehingga apa yang bisa kami sampaikan teman-teman, Bapak Ibu, teman-teman pelamar P3K, perhatikan pada sisi kanan, ada 3 hal yang paling penting Bapak Ibu perhatikan. Pertama, ya, yang paling penting bukan ijazah pada waktu pendataan, melainkan yang penting pertama, ijazah panjenengan itu sama dengan kualifikasi pendidikan yang kami syaratkan di pengumuman formasi maupun yang ada di sistem SSC ASN. Ijazah ini yang dilihat apanya Bapak Ibu? Yang dilihat adalah kualifikasi pendidikan. Kualifikasi pendidikan itu apa? Apakah itu gelar? Apakah itu peminatan? Apakah itu fakultas? Apakah itu jurusan? Kualifikasi yang kami gunakan dan BKN gunakan, Mbak Reza, itu adalah kualifikasi pendidikan sebagaimana tertera di dalam program studi. Ya, saya ulangi. Kualifikasi pendidikan yang kita verifikasi adalah kualifikasi pendidikan yang tertera sebagai nama program studi. Semoga ini sangat jelas kami sampaikan sehingga teman-teman tidak ada keraguan di dalam memilih formasi sesuai dengan kualifikasi pendidikan. Yang kedua yang perlu diperhatikan, Bapak Ibu juga harus mendapatkan surat keterangan pengalaman kerja 2 tahun ya, dan harus linear dengan jabatan yang dilamar oleh kepala unit kerja tempat Bapak Ibu saat ini bekerja. Kemudian yang ketiga, ada surat keterangan yang kedua, yaitu keterangan bahwa Bapak Ibu juga ternyata selain berpengalaman 2 tahun juga harus saat ini sedang aktif bekerja di instansi pemerintah. Dalam hal ini instansi pemerintah
Provinsi Jawa Timur ya, karena kita bicara konteks pemerintah Provinsi Jawa Timur. Jadi begitu, 3 hal inilah yang sebenarnya menjadi dasar Bapak Ibu dinyatakan boleh melamar atau dinyatakan memenuhi syarat melamar. Jadi informasi bahwa kualifikasi pendidikan harus sama dengan tahun 2022 pada saat dilamar, tentu tidak. Jadi prosesnya adalah integrasi antara BKN, database BKN dengan data pelamaran itu hanya mendeteksi data diri Bapak Ibu yang tertera di dalam nomor induk kependudukan. Jadi begitu ya, jadi 3 hal ini yang kemudian harus diperhatikan. Ini yang juga barangkali perlu kami jawab begitu Bapak Ibu. Rame di luar. Bapak Ibu menyatakan rame ya, karena kita nggak bisa lagi memang agak susah mengontrol media sosial. Media sosial itu kalau yang komen semuanya negatif, maka informasi negatif lah yang akan terbaca begitu. Jadi kami mengajak teman-teman mohon ini disimak betul-betul karena ada isu di luar. Formasi habis di gelombang pertama atau formasi itu akan habis di periode pertama. Apakah ini benar begitu ya? Jadi kami harus tekankan kepada Bapak Ibu, teman-teman sekalian, tidak ada cerita formasi habis di periode pertama. Karena apa? Bapak Ibu baik yang ada di periode pertama dan periode kedua itu dapat melamar pada formasi yang sama. Oke, mohon maaf ya, saya boleh minum dulu Mbak Desa? Karena mungkin saya terlalu bersemangat ya. Bersemangat benar. Baik buat Bapak Ibu yang di luar sana atau yang sedang memperhatikan kami di YouTube, bisa menyampaikan pertanyaan melalui kanal YouTube kami atau link yang sudah disediakan oleh admin. Monggo sampun Bapak, Mas. Sampun. Oke, baik. Oke. Mari kita lanjutkan kembali. Oke, siap. Jadi agak bersemangat ya, tapi maksud saya begini, kalau saya bersemangat begini, teman-teman segera daftar gitu. Supaya apa? Supaya kami nggak, kalau di bahasa akhirnya nanti kita nggak bingung pada waktu verifikasi. Ya, verifikatornya nggak banyak, tapi kalau pelamar ternyata bottleneck di hari-hari akhir, itu tentu jadi kendala begitu. Dan kami tidak menjamin bahwa sistem itu tidak sama dengan sistem yang digunakan CPNS kemarin. Kalau nanti tiba-tiba di tengah nggak bisa daftar, bingung lagi gitu ya. Jadi segeralah mendaftar. Ya, saya ulangi bahwa apakah formasi habis di gelombang pertama, bahwa orang yang melamar di periode 1 dan periode 2 itu pada prinsipnya mereka melamar pada formasi yang sama. Kalau teman-teman lihat di timeline pengadaan P3K tahun 2024, sebenarnya prosesnya adalah Bapak Ibu ini pengolahan nilai hasil seleksi tahap 1 itu dilakukan pada saat yang kedua sudah daftar. Gitu ya. Jadi bukan mengumumkan dulu kelulusan yang tahap 1 baru daftar yang tahap 2. Kalau seperti itu maka ada formasi namanya formasi habis. Tapi kalau sekarang Bapak Ibu yang kedua daftar itu pada waktu yang pertama baru selesai tes. Belum pengolahan nilai, belum pengolahan hasil seleksi, belum proses pengusulan NIP. Sehingga formasi itu tidak ada namanya formasi sudah terpakai. Jadi antara yang gelombang pertama atau tahap 1 dengan tahap 2 saya rasa punya peluang yang sama sepanjang formasinya masih tersedia. Gitu ya. Ini untuk menjawab apa yang ditanyakan oleh teman-teman rame, santer gitu ya. Bahkan kalau kami posting apapun di media sosial yang ditanyakan ini gitu. Kok formasinya cuma 1? Kok hanya itu saja yang dibuka begitu ya. Bapak Ibu, sebenarnya yang terjadi di tahun 2024 ya, yang terjadi di tahun 2024 yang kita selenggarakan ini, yang kita mulai tanggal 1 Oktober sampai dengan tanggal 20 Oktober nanti begitu ya, itu adalah seleksi P3K yang dilakukan dalam rangka penyelesaian tenaga non-ASN.
Tentu karena seleksi P3K yang digunakan untuk penyelesaian tenaga non-ASN, tentu cara pelaksanaannya, prinsip-prinsip pelaksanaannya juga tidak sama dengan proses seleksi P3K di tahun 2023. Tidak sama dengan proses seleksi tahun 2021. Tidak sama juga dengan proses seleksi di tahun 2022. Apa sih yang sebenarnya membedakan? Pertama, Bapak Ibu, kita membuka formasi jabatan pelaksana. Ya, jabatan pelaksana. Formasi jabatan yang hanya kita buka di tahun 2024. Kalau Bapak Ibu ingat tahun 2021, 22, 23 Mbak Reza, kita nggak pernah tuh buka formasi yang namanya formasi jabatan pelaksana. Tapi karena ini semangatnya adalah kita ingin menuntaskan proses penyelesaian non-ASN, maka buka formasi jabatan namanya jabatan pelaksana dengan kualifikasi. Coba Bapak Ibu amati di formasi. Formasinya adalah S1 semua jurusan, D3 semua jurusan, kemudian SMA sederajat, dan SD sederajat. Maka prinsipnya adalah ini adalah seleksi P3K yang dirangkaikan dengan proses penyelesaian tenaga non-ASN. Beda halnya dengan seleksi P3K saja gitu ya. Sama kalau Bapak Ibu lagi apel nih, apel pagi di kantor. Apel pagi dengan apel pagi yang dirangkaikan dengan proses penerimaan pangkat, SK pangkat, itu juga akan berbeda. Kalau apel pagi biasa seperti apa? Kalau apel pagi dirangkaikan dengan proses penerimaan SK pangkat, tentu ada aturan-aturan di dalam apel itu yang berubah gitu. Oh, ternyata setelah laporan ada pemberian SK. Setelah itu ada doa dipimpin siapa gitu ya. Padahal kalau apel pagi yang biasa nggak seperti itu gitu. Sehingga Bapak Ibu, seleksi P3K 2024 ini adalah seleksi P3K yang unik. Mungkin juga bisa jadi tidak akan ada seleksi P3K model begini di tahun depan. Karena kita juga sudah tahu model ini tidak pernah ada di seleksi tahun 2021, 22, 23. Ya. Maka apa yang terjadi? Kami menghimbau, karena ini adalah sifatnya adalah seleksi P3K yang digunakan untuk penyelesaian tenaga non-ASN, bagi Bapak Ibu yang ternyata masih merasa sebagai tenaga non-ASN dan ingin dilanjutkan bahwa statusnya sebagai tenaga non-ASN, silahkan Bapak Ibu tetap melamar meskipun formasinya hanya 1. Ya, saya ulangi. Bapak Ibu, bagian dari non-ASN Pemprov Jatim, selama prinsipnya ingin tetap menjadi non-ASN, Bapak Ibu harus tetap melamar meskipun formasi hanya ada 1. Bagaimana supaya kita bisa masuk di skema berikutnya? Ya, kami mengharapkan Bapak Ibu juga mengutamakan lolos seleksi administrasi. Karena seleksi administrasi ini menjadi pangkal dari Bapak Ibu dinyatakan memenuhi syarat untuk bisa ikut seleksi. Ya, kalau sekarang kita sudah dengar yang namanya P3K paruh waktu. P3K paruh waktu bisa kita pertimbangkan bagi orang yang berhasil mengikuti seleksi. Jadi tidak hanya melamar kemudian memenuhi syarat, tapi Bapak Ibu harus melamar, memenuhi syarat, datang ke tempat seleksi, kemudian mengikuti seleksi. Kalau soal perankingan bagaimana? Perankingannya akan diklaster berdasarkan masing-masing kategori prioritas. Yang kedua di ranking dengan sama-sama K2. Yang non-ASN terdatabase BKN itu juga akan di ranking dengan sama-sama database. Yang non-ASN 2 tahun juga akan di ranking bersama dengan yang sama-sama 2 tahun begitu ya. Jadi ini adalah tugas kami, tugas BKD adalah mengantarkan Bapak Ibu sampai dengan di meja seleksi P3K. Jadi mengantarkan panjenengan sampai duduk di tempat seleksi, di meja seleksi masing-masing. Harusnya bagaimana? Ya harusnya Bapak Ibu lolos seleksi administrasi dong gitu ya. Nah, seleksi administrasinya apa? Tadi sudah jelaskan di depan. Ada kualifikasi pendidikan,
Ada yang namanya surat keterangan pengalaman bekerja 2 tahun. Dan yang ketiga, surat pengalaman aktif bekerja di instansi saat ini tempat yang bersangkutan melamar. Gitu ya. Jadi utamakan lulus administrasi supaya bisa ikut tes gitu ya. Ini adalah simulasi, Bapak Ibu. Simulasi mekanisme pengisian formasi berdasarkan ranking prioritas. Prinsipnya sudah saya sampaikan, tapi ini kita coba simulasikan. Jadi di suatu perangkat daerah ada 25 formasi. Ini dengan asumsi saya nyatakan kualifikasi pendidikannya sama, ya. Kualifikasi pendidikan sama. Anggap semua orang sebanyak 80 orang ini adalah pendidikannya sama. Sama-sama S1 katakanlah. Formasinya sebanyak 25 formasi. Dari 80 orang itu 10 orang THK 2, 50 orang database BKN, 20 orang tidak terdata database tapi sudah 2 tahun. Maka pengisian formasi ya setelah proses seleksi adalah seperti ini. 10 orang ex-THK 2 mengisi formasi karena masuk prioritas pertama, kemudian sisanya diisi oleh 15 orang dari orang non ASN yang terdatabase di BKN. Ya. Kemudian bagaimana yang lain? Dengan sejumlah 55 orang. 55 orang yang belum bisa mengisi formasi, maka mereka akan dipertimbangkan untuk mengisi P3K paruh waktu. Ya. Kemudian apabila tersedia 35 formasi, namun pelamar hanya sejumlah 30 orang. 10 orang THK 2, 15 orang non ASN BKN, terdata database BKN, dan 5 orang tidak terdata di database. Tapi prinsipnya semuanya sejumlah 30 orang. Formasinya 35. Dalam hal 35 orang ini, 35 formasi ini dilamar oleh 30 orang dan 30 orang itu semuanya berangkat ke tempat seleksi, dia kerjakan soal-soalnya dengan benar, maka yang bersangkutan sebanyak 30 orang itu dinyatakan lolos menjadi P3K full time atau P3K yang seperti sekarang ada di Pemprov ya. Begini. Maka ada formasi kosong yang namanya sebanyak 5. Ini akan saya coba simulasikan mekanisme pelamaran berdasarkan kualifikasi pendidikan. Mekanisme pelamaran formasi pada dinas X, begitu ya, berdasarkan pendidikan. Di suatu dinas ada formasi sebanyak 18. 10 formasinya adalah D3. 10 formasinya adalah D3. Kemudian 5 formasi untuk SMA sederajat. Kemudian ada 3 formasi untuk kualifikasi pendidikan SD sederajat. Jumlah pelamarnya, jumlah pelamarnya adalah sebanyak 30 orang. Formasi 18, pelamar 30. 30 orang yang melamar ini dengan ketentuan 3 orang adalah S1, 18 orang D3, 7 pelamar itu SMA, dan 2 pelamar SD. Tentu gitu ya, tentu orang diharapkan dan kami arahkan melamar sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dia miliki. Sehingga simulasinya akan seperti ini. Karena pelamar D3 itu sebanyak 18 orang, maka 18 orang semuanya melamar di formasi D3. Ya, silakan melamar ke formasi D3.
7 pelamar, formasinya 5, silakan 7 orang ini tetap melamar di formasi yang sama. Jadi 7 orang lamar di 5 formasi. Kemudian untuk yang SD pelamarnya cuma 2, itu silakan melamar di formasi yang ada 3. Tapi kalau sudah begini formasinya dicek di satu tempat atau enggak. Ya, jangan 2 orang lamar di satu formasi begitu. Kalau formasinya terpisah jadi 3 ya ambil satu di sini, satu di sana gitu ya. Ya, yang SD ngelamar di SD. 2, formasi 3 kemudian pelamar 2. Pertanyaannya sekarang, adakah orang yang belum melamar? Ada. Siapakah mereka? Itu adalah formasi yang S1. S1. Kenapa dia tidak bisa melamar? Karena menurut yang bersangkutan, ya, dan berdasarkan pengumuman tidak tersedia formasi di satu perangkat daerah. Padahal kata kuncinya adalah setiap non ASN wajib harus melamar di unit kerjanya masing-masing ya. Kalau instansi melamar di instansi kan melamar di Pemprov Jatim. Tapi kalau melamar di unit kerjanya melamar di dinasnya masing-masing. Sehingga kalau sudah begitu ya, yang S1 pun yang 3 orang ini tetap kami arahkan untuk melamar di instansinya masing-masing. Ya, saya ulangi, 3 orang yang tadi tidak bisa melamar, tetap kami arahkan untuk segera melamar di instansinya masing-masing. Di manakah? Ya, kembali lagi prinsip yang di sini. Seleksi P3K 2024 yang paling penting Bapak Ibu bukan soal lulus dan tidaknya sebenarnya. Ya, dalam hal dirangkaikan dengan proses penyelesaian non ASN. Jadi sekali lagi, seleksi P3K 2024 tidak sama dengan seleksi P3K 2021, 22, 23. Ini beda dengan proses yang sudah kita jalani dan mungkin yang akan terjadi ke depan. Ini dirangkaikan dengan penyelesaian non ASN sehingga utamakan lolos seleksi administrasi. Kepada yang tidak bisa melamar formasi P3K dengan kualifikasi pendidikan S1 tidak ada di OPD-nya, yang bersangkutan dapat melamar di formasi yang ada. Contohnya formasi di SMA. Gitu ya. Berikutnya, bagaimana kalau formasi yang SD tadi ternyata kosong? Tadi kan SD-nya formasinya 3, yang lamar 2. Yang 1 kemana formasinya? Maka formasi itu kita anggap formasi kosong. Ya, tentu kalau ada formasi kosong, kami akan lakukan pemetaan, kira-kira proses pengisiannya nanti seperti apa. Tapi formasi ini menjadi formasi yang kosong. Terakhir, teman-teman, ini barangkali yang bisa kami berikan penegasan-penegasan. Dan sekali lagi, proses pelaksanaan seleksi P3K ini tahun 2024 ini adalah seleksi P3K yang dirangkaikan dengan tahapan penyelesaian non-ASN tahun 2024. Tentu tidak sama dengan apa yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Dan bahkan ini menurut yang kita lihat, sepertinya pola-pola seperti ini juga kemungkinan begitu ya tidak akan kita temui di pola-pola yang akan ada di periode-periode mendatang begitu. Karena ya lagi tahun ini seleksi P3K ini sangat unik. Bagi Bapak Ibu yang ternyata masih ingin mengabdi di sekolah negeri, Bapak Ibu yang masih ingin berkinerja di sekolah negeri, tentu dengan skema-skema yang nanti kita siapkan ke depan, kami mohon untuk tetap melamar sekalipun formasi itu memang tersedia sangat terbatas. Dan memang bukan gini. Jadi Mbak Desa kita pernah disampaikan begitu ya. Tugas kami bukan memberikan formasi sebanyak-banyaknya.
tugas kami BKD adalah memberikan kesempatan seluas-luasnya. Tentu dua hal ini adalah yang berbeda begitu ya. Kalau kami memberikan formasi sebanyak-banyaknya, kami akan buka formasi sebanyak 24.000, 24.000 semuanya melamar, semuanya lulus. Tapi ternyata kita nggak punya yang namanya kekuatan anggaran itu. Sehingga kita hanya bisa memberikan yang namanya kesempatan seluas-luasnya. Kita berikan formasi, kita berikan kualifikasi yang boleh dilamar oleh semua jurusan. Dan ini bisa kami sampaikan atas koordinasi dengan Kemenpan, tidak banyak Pemda yang bisa mendapatkan formasi S1 semua jurusan, D3 semua jurusan, SMA sederajat semuanya sama, kemudian yang SD sederajat semua sama. Bisa Bapak Ibu cek di semua website pendaftaran, di Pemda mana bisa cek. Tidak ada kualifikasi S1 semua jurusan, D3 semua jurusan. Apalagi selain bahwa kami berpihak kepada Bapak Ibu dalam skema penyelesaian non-ASN. Jadi ini yang artinya perlu dipahami, dan sekali lagi kami menghimbau teman-teman pelamar P3K saat merasa berkasnya sudah benar ya dan lain-lain, silahkan langsung lakukan submit pendaftaran kepada kami. Dan satu lagi barangkali ya, ini juga tadi ada titipan dari teman-teman bahwa untuk pelamar P3K guru ternyata jenis surat pernyataan yang diunggah di dalam sistem itu disediakan format oleh SSC ASN gitu ya. Sehingga format itu yang dapat dipakai untuk diupload di sistem informasi SSC ASN. Namun kami sempat lakukan pengecekan untuk beberapa data. Sekalipun formatnya ada dari BKN, tetap ini harus surat keterangan aktif bekerjanya dari kepala sekolah itu harus tetap dibubuhi dengan e-materai atau materai tempel. Ya, jadi ini penting. Jadi nanti bisa kita segera verifikasi kalau Bapak Ibu sudah melamar. Kiranya itu dulu Mbak Reza, nanti sambil kita cek ya ada apa di beranda kita. Tapi prinsipnya itu yang bisa kami sampaikan. Teman-teman ayo segera daftar jadi P3K di Pemprov Jatim, dan kami tunggu partisipasi Bapak Ibu di formasi P3K tahun 2024. Demikian, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih banyak Mas Yudi atas penjelasannya yang secara detail, gamblang dan jelas nih Bapak Ibu ini. Karena memang seleksi P3K yang tahun 2004 ini memang sangat unik karena dirangkaikan dengan penyelesaian tenaga non-ASN. Jadi yang perlu di-highlight adalah utamakan lolos administrasi terlebih dahulu. Siapa tahu tahun depan tidak akan seperti ini lagi gitu seleksinya. Maka lebih baik cepat mendaftar, jangan sampai menunggu di akhir waktu. Begitu nih Bapak Ibu. Untuk sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab, tapi kami mohon waktu untuk break selama 3 menit untuk memilah pertanyaan dan kami akan melanjutkan kembali. Kembali lagi bersama kami di sini dengan narasumber kita yaitu Mas Yudi. Sesi saat ini adalah sesi tanya jawab dan diskusi nih Bapak Ibu. Kami sudah mendapatkan beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke kanal kami, ke kanal media sosial kami. Lalu saya akan membacakan beberapa pertanyaan yang nanti akan langsung dijawab oleh Mas Yudi. Langsung saja untuk pertanyaan pertama nih Mas Yudi ya. Untuk PTT SMA SMK Jatim, kenapa formasinya hanya minim sekali ya? Sangat jauh dibandingkan guru yang tiap tahun sudah banyak diangkat menjadi P3K. Monggo Mas. Baik, tadi kami coba ingin menyampaikan dengan sejelas-jelasnya begitu ya. Bapak Ibu para PTT ya, khususnya di tenaga kependidikan ya, bukan tenaga pendidik tapi tenaga kependidikan. Bapak Ibu, kok formasinya hanya minim sekali ya? Karena sangat jauh dibandingkan dengan guru yang tiap tahun sudah banyak diangkat jadi P3K. Kami perlu sampaikan, kalau Bapak Ibu kaitkan dengan pemenuhan tenaga pendidikan, ini juga sudah menjadi kebijakan yang ada di Kementerian Pendidikan, bahwa ada kebutuhan sebanyak
1 juta guru untuk kebutuhan nasional, dan itu dikejar sampai dengan hari ini, dan kami sudah berpihak kepada GTT yang ada di sekolah-sekolah, dan formasinya kami nyatakan selesai di tahun 2023. Itu ya. Lah, kalau untuk P3K teknis kok hanya sedikit sekali tenaga kependidikan ini, sekali lagi, ini adalah bentuk keberpihakan kami di tengah kekurangan-kekurangan atau keterbatasan-keterbatasan bahwa kami tidak bisa memberikan formasi sebanyak-banyaknya, tapi kami berupaya untuk memberikan kesempatan yang seluas-luasnya. Tentu ini juga akan membawa efek begitu ya di belakang. Karena sekali lagi, hanya bagi Bapak Ibu yang melamar formasi P3K, kemudian datang ke tempat seleksi P3K, mengerjakan soal-soal P3K yang kemudian bebas dari skema penyelesaian tenaga non-ASN. Jadi Bapak Ibu meskipun formasinya 1, Bapak Ibu harus tetap melamar. Supaya apa? Supaya Bapak Ibu akan masuk di dalam database orang-orang yang dinyatakan memenuhi syarat sebagai tenaga non-ASN di tahun 2024. Apa akibatnya kalau Bapak Ibu tidak melamar? Bapak Ibu maka tidak akan masuk di dalam database yang dikelola oleh BKN. Bapak Ibu tidak mendapatkan nomor induk pegawai yang dikeluarkan oleh BKN di skema paruh waktu. Jadi sekalipun formasinya hanya 1, kami tetap menghimbau Bapak Ibu untuk tetap melamar di formasi P3K di masing-masing cabang dinas. Saya ulangi, di masing-masing cabang dinas. Dan begini, kalau Bapak Ibu menyampaikan, loh kok hanya berpihak kepada guru? Bapak Ibu, di Pemprov Jatim ini sebenarnya ada 181 sekolah yang tidak punya tenaga kependidikan PNS ya. Jadi kita sekolahnya ada kurang lebih sekitar 790-an. 181 sekolah dari 790 itu tidak punya tenaga kependidikan yang PNS. Sehingga dari situ apa? Ada guru yang jadi bendahara bos, ada guru yang nggak konsen mengajar sehingga dia harus melaksanakan tugas-tugas administrasi gitu kan. Rata-rata di sekolah seperti itu. Sehingga di tahun 2024 di formasi CPNS kami tempatkan formasi di sekolah-sekolah Bapak Ibu. Sebanyak 172 formasi kami buka untuk nama jabatan Pranata Lab Pendidikan. Dengan kualifikasi apa? Kualifikasinya D3 Teknologi Informasi, D3 Sistem Informasi. Untuk apa? Untuk mereka nanti melakukan fungsi-fungsi pengelolaan tenaga kependidikan yang nanti akan membantu Bapak Ibu yang saat ini ada di masing-masing sekolah dan jadi tendik yang masih PTT begitu. Tapi sekali lagi ya, ini juga bagian dari keberpihakan. Namun kami tegaskan, Bapak Ibu kami mohon, kalau Bapak Ibu ingin mengikuti skema strategi yang kami buat untuk dapat menjadi non-ASN yang kemudian jadi P3K paruh waktu, itu hanya ditempuh bagi mereka yang mendaftar dan mereka datang ke tempat seleksi ya, mendaftar, lolos seleksi administrasi, datang ke tempat seleksi, kemudian mengerjakan dan nilai itu ditentukan berdasarkan prioritas. Kalau tidak melamar, mohon maaf, Bapak Ibu tidak masuk dalam skema, tidak masuk dalam strategi yang ditentukan oleh baik itu di Kepmenpan 348, Kepmenpan 349 maupun di Kepmenpan 347. Jadi ini harusnya sudah jelas begitu. Kalau Bapak Ibu sampaikan kok begini, ini adalah bagian dari strategi yang kita buat di tengah keterbatasan, di tengah kekurangan kita dalam hal memberikan formasi sebanyak mungkin. Karena jelas tidak mungkin kita berikan formasi yang sebanyak-banyaknya. Tapi kami tetap berusaha memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi Bapak Ibu untuk bisa melamar di formasi P3K 2024, Mbak Reza. Oke. Baik, sudah dijelaskan oleh Mas Yudi. Jadi Bapak Ibu tetap harus optimis ya, meskipun formasinya hanya 1, tapi diusahakan kesempatan itu sebesar-besarnya. Jadi Bapak Ibu tetap harus mendaftar, begitu. Lanjut untuk pertanyaan selanjutnya dari PTT Madura. Untuk P3K paruh waktu,
berapa gaji, tunjangan, dan jam kerja jika pelamar tidak lulus dapat dipertimbangkan menjadi P3K paruh waktu, bukannya langsung diangkat. Bagaimana, Mas? Bisa dijawab? Oke. Untuk P3K paruh waktu berapa gaji, tunjangan, dan jam kerja? Kalau pelamar nggak lulus dapat dimintakan jadi paruh waktu, bukan langsung diangkat. Gini. Ketentuan berkaitan dengan paruh waktu dan lain-lain itu Bapak Ibu ini dibahas di banyak kesempatan. Namun secara kebijakan itu memang hanya ada ketentuan dipertimbangkan. Karena untuk dapat diangkat menjadi paruh waktu itu banyak hal. Salah satunya adalah yang paling dominan itu adalah tersedianya anggaran untuk penggajian. Ya, anggaran untuk penggajian. Sehingga tidak ada yang namanya langsung otomatis, tidak ada. Ya, kalau kita ngomong langsung otomatis mestinya semuanya aja jadi paruh waktu, nggak usah ikut seleksi, nggak usah daftar segala macam. Sehingga di dalam proses ini nanti ada tahapan-tahapan yang harus Bapak Ibu juga ikuti, termasuk tahapan-tahapan yang harus kami laksanakan, termasuk koordinasi dengan Kemenpan, koordinasi dengan BKN, di level internal Pemprov Jatim harus koordinasi dengan BPKAD, minta petunjuk Bapak Sekda sebagai TAPD dan lain-lain. Artinya tidak ada yang langsung diangkat secara otomatis, melainkan dipertimbangkan dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Tapi syarat ketentuan yang paling utama adalah dia melamar, dia lolos administrasi, dia datang ke tempat seleksi, begitu ya. Sehingga kalau hari-hari ini Bapak Ibu, kami ini setiap hari mendoakan Bapak Ibu supaya apa? Bapak Ibu melamar, Bapak Ibu lolos administrasi, kemudian Bapak Ibu diberikan kesehatan untuk datang ke tempat seleksi. Kita masih belum simulasikan kalau orangnya lolos administrasi ternyata begitu ya. Waktu tesnya ada, jadwalnya ada, yang bersangkutan saatnya melahirkan, misalkan. Atau yang bersangkutan saat itu mungkin diberikan cobaan sakit dan lain hal. Nah, ini juga masuk dalam hal strategi sehingga kami ingin memfasilitasi Bapak Ibu sampai Bapak Ibu duduk di tempat seleksi. Karena itulah hal besar yang nanti akan kita upayakan sehingga Bapak Ibu masuk di dalam skema besar ke depan berikutnya, yaitu di skema paruh waktu gitu. Itu ya. Baik, pertanyaannya sudah dijawab nggih. Berarti tidak diangkat langsung melainkan menunggu sistematikanya. Ya. Lalu yang selanjutnya adalah Eli dari Bojonegoro. Pendaftar P3K dari Capdin A tapi mendaftar ke Capdin B. Ternyata tidak lolos penuh waktu. Apakah jadi P3K paruh waktu di Capdin asal atau Capdin pilihan seleksi ya? Ini pertanyaan yang begini. Saya tadi sudah berikan penegasan ya. Bapak Ibu boleh melintas Capdin sepanjang tidak tersedia formasi di satu Capdin tertentu. Ya kalau Bapak Ibu misalkan S1, sudah ada namanya penata layanan operasional di Capdin A, lah ngapain pindah? Tapi hanya bagi yang khusus-khusus nanti akan kami deteksi. Mereka yang misalkan tadi saya sampaikan, Jabatan Pengelola Umum Operasional. Ternyata itu nggak ada di Capdin A, itu baru boleh melintas. Tentu setelah yang bersangkutan nanti nggak lolos, tapi saya berdoa mereka lolos begitu ya. Saya berdoa mereka lolos. Misalnya nggak lolos, nanti kita akan tabulasi data itu untuk kita pelajari kembali. Dominannya adalah mereka akan dikembalikan kepada formasi tempat yang bersangkutan asal, ya. Formasi di tempat asal, gitu. Oke, baik. Lanjut pertanyaannya dari Heroin. Guru honorer sudah 2 tahun bekerja sejak 2022. Tidak masuk database BKN. Dan baru masuk Dapodik 2023. Apakah bisa ikut gelombang 2? Guru honorer 2 tahun sejak 2022. Berarti sejak tahun 2022 yang bersangkutan baru mulai mengajar. Kan begitu. Kemudian nggak masuk database BKN, ya jelas. Karena ya database BKN itu dimulai itu di tahun 2022 gitu. Baik. Sedangkan di tahun 2022 juga sudah ada ketentuan orang kalau mau masuk database 2022 dia juga sudah harus punya pengalaman 2 tahun kan begitu. Sehingga sebenarnya yang bersangkutan ini mestinya begitu ya, mestinya dia asal yang bersangkutan ada di Dapodik, yang bersangkutan bisa ikut di gelombang 2.
Yang belum kita pahami adalah proses sinkronisasinya itu apakah minimal Dapodik 2 tahun ataukah asal ada di Dapodik kemudian surat keterangannya hanya dari sekolah. Ya. Prinsipnya Mbak siapa namanya? Heroin. Mbak Heroin. Masuk ini laki-laki apa perempuan? Mbak Heroin atau Mas Heroin? Jenengan coba melamar. Ya, coba melamar. Kalau di sistem itu ternyata nik diperbolehkan melamar, silakan melamar. Kalau tidak boleh melamar berarti ada ketentuan bahwa harus 2 tahun di Dapodik. Ya. Ini sudah kami coba konsultasikan kepada teman-teman di BKN dan mestinya harusnya begitu ya. Kalau Bapak Ibu sudah honorer 2 tahun di sana, harusnya upaya untuk masuk Dapodik dilakukan tahun 2022 supaya kesempatannya semakin lebih besar. Tapi yang kami tahu proses integrasi ini adalah saat kita ingin mendaftar datanya langsung nge-link dengan database BKN begitu. Ngecek nik kalau dia ada di situ kemudian boleh mendaftar gitu ya. Baik, begitu ya Mas atau Mbak Heroin, perlu diperhatikan. Lalu pertanyaan selanjutnya dari Mbak Iva. Apabila kuota formasi sudah dipenuhi pelamar periode 1, apakah periode 2 tetap bisa melanjutkan pendaftaran hingga finalisasi dan ikut ujian seleksi? Sepertinya tidak mendengarkan dengan jelas tadi. Ini sudah dijawab dan dijelaskan secara gamblang tadi di awal. Betul, jadi dijelaskan lagi. Kalau formasi sudah dipenuhi pelamar periode 1, tadi udah saya sampaikan ya, nggak ada namanya formasi habis. Karena apa? Bapak Ibu akan melamar di formasi yang sama meskipun berangkat ke Geraha Unesanya tuh nggak bareng-bareng. Jadi berangkatnya nggak bareng-bareng, ada yang di bulan November, ada yang di tahun 2025, tapi semuanya dalam satu skema, semuanya dalam satu formasi, tidak ada formasi yang penuh. Sekalipun nanti sudah ada pengumuman, siapa yang lolos di tahap 1, tapi Bapak Ibu kan sudah melamar. Ya, ada timelinenya Bapak Ibu sudah melamar, jadi melamarnya di formasi yang sama. Begitu. Baik. Lanjut pertanyaan dari PTT SEM Kanesa. Untuk tenaga PTT di SMK, formasinya tidak ada di periode 1. Apakah ada formasinya di periode 2? Oh sama ya? Oh sama, baik-baik. Mohon ditunggu sebentar ya Bapak Ibu. Gini. Oh tetap ya yang ini, tetap. Yang Untuk tenaga PTT di SMK, formasinya tidak ada di periode 1. Apakah ada formasinya di periode 2? Kami sudah memiliki NUPTK dan ikut pendataan tenaga non-ASN tahun 2022. Gimana Mas? Gini, untuk PTT di SMK formasinya tidak ada di periode 1. Memang semua formasi P3K tempatnya bukan di SMK. Ya kalau Bapak Ibu cari formasinya di SMK manapun tidak ada formasi P3K. Karena formasinya kami cantolkan atau kami tempatkan posisinya ada di cabang dinas. Ya, ini untuk formasi teknis loh ya. Formasi teknis. P3K teknis. Nah, saya tuh agak takut salah-salah ngomong ini ya. P3K teknis formasinya memang bukan di SMK. Tapi posisi formasinya ada di cabang dinas. Jadi meskipun tidak ada formasi di SMK, ya PTT SEM Kanesa silakan melamar di formasi Cabdin. Apakah formasinya ada di periode 2? Formasi periode 1 dan 2 itu sama ya, sama. Kemudian kami sudah punya NUPTK dan ikut pendataan non-ASN tahun 2022. Kalau panjenengan ikut pendataan non-ASN di tahun 2022, maka melamarlah di gelombang pertama. Ya. NUPTK bukan syarat untuk mendaftar. Karena NUPTK ini nggak ada tidak menjadi syarat dan tidak menjadi integrasi data. NUPTK itu adalah nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan. Tapi itu tidak masuk di dalam kategori pendaftaran. Tapi kalau sudah ikut pendataan 2022, ya silahkan melamar di gelombang 1. Bukan gelombang ya. Periode 1, bukan gelombang 1, tapi periode 1 supaya nggak salah. Oke, baik, sudah terjawab. Lalu pertanyaan selanjutnya dari Anonymous. Untuk surat pernyataan masa kerja dan surat keterangan aktif untuk PTT di sekolah, cukup ditandatangani oleh kepala sekolah atau kepala kepala dinas pendidikan? Untuk surat pernyataan masa kerja dan surat keterangan aktif, tadi saya sampaikan juga ya, kemungkinan hari ini akan ada
pengumuman yang baru ya terkait surat keterangan. Oh, sudah diupload. Jadi di depan saya itu ada yang ngomong sudah diupload gitu. Jadi surat keterangan aktif bekerja untuk GTT dan PTT. GTT ya. Ini untuk ketentuan untuk yang GTT. Jadi ditandatangani oleh kepala sekolah, bukan kepala dinas pendidikan. Kalau yang PTT tanda tangan kepala sekolah boleh? Boleh. Kepala sekolah juga boleh menandatangani surat keterangan aktif bekerja dan juga surat keterangan pengalaman kerja 2 tahun untuk tenaga teknis, itu tanda tangan kepala sekolah. Untuk guru hanya menandatangani satu surat, suratnya adalah namanya surat keterangan aktif bekerja, surat keterangan aktif mengajar di sekolah yang bersangkutan. Tapi begitu ya, 2 surat untuk teknis dan 1 surat untuk guru itu semuanya harus bermaterai. Boleh pakai materai tempel, boleh menggunakan materai e-materai yang bisa diperoleh di website yang resmi begitu ya. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Bojonegoro. Untuk PTT SMA SMK formasi dengan kualifikasi ijazah SLTA atau S1 semua jurusan hanya tersedia 1 formasi saja. Pasti yang lolos K2, apakah 1 formasi itu real? Iya. Formasi itu real. 1 formasi itu real. Sekalipun ada K2 di situ sebanyak 10, formasi 1, nanti mereka akan diklaster berdasarkan kategori prioritas. Tapi bagi Bapak Ibu yang bukan K2, juga bukan pendataan, sebaiknya tetap Bapak Ibu melamar. Karena apa? Supaya masuk di strategi dan skema paruh waktu yang nanti itu yang akan kita jelang di tahun 2025. Jadi pokoknya gini, agar bisa masuk di skema berikutnya, Bapak Ibu sekarang silahkan mendaftar, udah begitu. Jadi itu yang kami harapkan Bapak Ibu bisa memahami dengan baik untuk masuk di strategi berikutnya, masuk di skema berikutnya. Bapak Ibu harus tetap melamar meskipun formasinya belum memenuhi ekspektasi Bapak Ibu dari sisi jumlah gitu ya. Tapi dari sisi keterwakilan kualifikasi pendidikan, kami sudah juga berpihak untuk memberikan kesempatan yang seluas-luasnya tadi. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Bapak Bagus Santosa. Apakah ada formasi guru SMK lulusan PPG prajabatan dan pada tahap 2? Apakah non ASN BKN bisa daftar tahap 2? Untuk PPG ya, Bapak Ibu sebenarnya bisa cermati di pengumuman. Di pengumuman yang kita buat di tanggal 1 Oktober 2024, kami sudah mengklaster pelamar-pelamar yang kita butuhkan. Sekali lagi, bahwa seleksi P3K 2024 itu adalah strategi penyelesaian tenaga non-ASN. Karena seleksi tenaga non-ASN, maka kami mengutamakan tenaga-tenaga non-ASN yang sudah memenuhi syarat untuk bisa melamar sebagai P3K di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Timur. Pemerintah daerah boleh memberikan kesempatan untuk Bapak Ibu yang sudah lolos PPG prajabatan ya, apabila formasi yang disediakan ternyata lebih banyak dari jumlah GTT yang ada di tempat Bapak Ibu. Kondisinya pemerintah Provinsi Jawa Timur itu adalah formasinya lebih sedikit dibanding jumlah pelamar. Sehingga kami sudah tentukan bahwa PPG belum dapat melamar di periode seleksi P3K tahun 2024. Karena lagi, ini adalah seleksi P3K yang digunakan untuk penuntasan penyelesaian tenaga non-ASN tahun 2024. Begitu. Baik, telah dijelaskan oleh Pak Yudi ya, Pak Bagus Santosa. Pertanyaan selanjutnya adalah anonimus lagi. P3K teknis yang tidak dapat formasi, apa bisa melamar di formasi yang buka, meski tidak sesuai dengan jabatan saat ini? Contohnya, penguji kendaraan bermotor ke administrasi perkantoran. Bisa nggak Mas Yudi kayak gitu? Oh gini ya, itu soal surat keterangan pengalaman kerja gitu ya. Ya. Saya saat ini bekerja sebagai PKB, penguji kendaraan bermotor di Dinas Perhubungan. Kemudian
Hanya ada formasi pengadministrasi perkantoran di instansi tempat saya bekerja. Apakah saya boleh melamar ke sana? Jawabannya adalah boleh, sepanjang kepala dinas tempat Bapak bekerja menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Bapak punya pengalaman bekerja juga sebagai seorang pengadministrasi perkantoran. Dan itu untuk di Pemprov Jatim harus dinyatakan secara tegas di surat keterangan pengalaman kerja. Jadi itu harus diterangkan secara tegas bahwa saudara A punya pengalaman punya pengalaman kerja selama 2 tahun dalam jabatan pengadministrasi perkantoran. Ya, supaya ini apa? Administrasinya Bapak Ibu memenuhi syarat. Sekali lagi kami memfasilitasi dan kami akan antarkan panjenengan sampai dengan duduk di meja seleksi. Tapi dengan 3 syarat tadi ya. Pertama, kualifikasi pendidikannya benar. Kedua, surat keterangan aktif bekerja ada. Kemudian yang kedua adalah surat pengalaman kerja minimal 2 tahun juga ada. Ya, dan itu Bapak Ibu kalau sudah ada semua berkasnya tetap harus melamar. Jadi jangan hanya menyiapkan berkas lupa melamar. Belajar dari apa yang sudah terjadi di tahun 2023, kami buka formasi guru itu sebanyak 5.885 formasi. Dari sana ternyata ada sekitar 4.000-an formasi yang bisa dilamar dari swasta ya, karena mereka dari P1. Ternyata sebanyak 390 orang nggak melamar. Macam-macam alasannya. Ada yang karena lupa submit, ada yang karena mereka tidak diizinkan oleh tidak diizinkan oleh yayasan tempat yang bersangkutan bekerja, dan banyak hal lain yang sifatnya alasan pribadi begitu. Sehingga 390 orang itu formasi kami kosong. Karena formasi kami kosong, kami nyatakan ke Kemendikbud bahwa pemerintah Provinsi Jawa Timur sudah memberikan kesempatan untuk P1 melamar 2023. Nah, ternyata nggak digunakan kesempatan itu. Hari ini Pemprov Jatim sudah lagi tidak dalam kapasitas untuk menyelesaikan tenaga P1 yang dulu pernah seleksi di tahun 2021. Nah, akhirnya gimana? 390 orang itu tetap bisa melamar dengan melepas status prioritasnya mereka. Mereka hanya boleh melamar sepanjang yang bersangkutan sudah 2 tahun dia aktif mengajar di sekolah negeri. Hanya itu saja. Jadi mereka statusnya P1 sudah hilang. Ya. Dan ada di Dapodik. Ya, dan mereka harus ada di Dapodik. Jadi intinya kalau guru jenengan masuk Dapodik, jenengan punya pengalaman pekerja minimal 2 tahun. Ini sampai ke pertanyaan berapa Mbak Reza? Mungkin pertanyaan yang lag-nya kurang dari berapa gitu, kita nggak akan jawab gitu. Berarti kan ini sudah mulai main sundul aja kan teman-teman ini? Oh, sudah? Oke. Baik, pertanyaan selanjutnya ini dari PTT Gresik. Saya THK 2 terdaftar di pendataan non-ASN BKN, tapi pendidikan saya tertulis S1 PAI, sedangkan ijazah S1 saya pertanian. Mohon solusi. Nah, ini agak unik. Saya THK 2 terdaftar di pendataan ASN BKN, tapi pendidikan saya tertulis S1 PAI. Yang benar S1 pertanian. Maka melamarlah sesuai dengan ijazah yang Bapak Ibu miliki secara real, ya. Bapak Ibu PTT Gresik. Jadi ini no name juga, nggak ada namanya. Melamarlah sesuai dengan ijazah yang panjenengan punya. Ijazah S1 pertanian. Dalam hal tersedia formasi S1 pertanian, ya. Kalau tidak ada S1 pertanian, melamarlah di S1 semua jurusan. Ya, meskipun Bapak Ibu terdaftar di pendataannya itu kualifikasinya apa? Sekali lagi pendataan itu yang dideteksi adalah nomor induk kependudukan panjenengan, bukan nama jabatan, bukan kualifikasi pendidikan pada saat pendataan. Karena pasti ada salah-salah data ya. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Imam Sairozi. Kalau sudah memasukkan ijazah terakhir, tapi kemudian terkunci di suatu formasi yang bukan di dalam OPD-nya untuk P3K teknis, bagaimana solusinya? Ini begini, saya belajar dari pengalaman yang ada di CPNS ya. Orang salah dalam hal memasukkan kualifikasi pendidikan. Kalau Bapak Ibu sekarang, contoh ini ya, Bapak Ibu melamar di formasi Manggala Agni.
Manggala Agni itu kualifikasinya bukan SLTA sederajat, tapi SMA sederajat. Kalau Bapak Ibu memasukkan kualifikasi pendidikan yang dipilih, tentu masukkan kualifikasi yang sama yang tertulis dengan yang ada di pengumuman. Karena SLTA sederajat dan SMA sederajat sepanjang ditulis berbeda di dalam pengumuman itu berbeda. Jadi kalau panjenengan mau ngelamar ke jabatan yang apa, ya cari jabatan itu di pengumuman itu sebenarnya apa. Kalau ngomong SMA sederajat ya cari SMA sederajat. Termasuk apabila Bapak Ibu melamarnya itu ternyata memasukkan kualifikasi pendidikan yang dia miliki. Karena setelah kita masukkan kualifikasi pendidikan itu diarahkan ke jabatan apa. Tapi pada prinsipnya sebenarnya di situ itu Bapak Ibu masih bisa melakukan riset pemilihan, ya saya ulangi, riset pemilihan kualifikasi pendidikan yang digunakan. Ya, tapi sekali lagi kalau Bapak Ibu ternyata ya melakukan riset itu sudah nggak bisa karena sudah disubmit, ya tentu harusnya Bapak Ibu harusnya hati-hati sebelum submit begitu. Ini saya kira penting disampaikan karena kalau Bapak Ibu ternyata ya sudah submit ketentuannya bahwa kalau sudah submit di OPD lain itu tadi saya sudah sampaikan, kalau surat keterangan bekerja dari instansi A tidak bisa melamar di instansi B. Tidak bisa melamar di instansi B apabila surat keterangannya dari instansi A. Dan ini harus Bapak Ibu betul-betul pedomani dalam hal melamar. Ya, sekalipun kalau belum disubmit masih bisa di-reset pilihan jabatannya kemana. Jadi itu barangkali. Jadi hati-hati betul pada saat proses memilih formasi di masing-masing perangkat daerah. Ada jabatan-jabatan yang kami tentukan boleh lintas gitu ya. Tadi ada ketentuan yang kami sampaikan di paparan. Capdin dan mana-mana itu boleh. Selain itu nggak boleh ya. Yeah. Oke, Bapak Ibu sudah hampir berjalan mungkin 60 menit lebih ya. Sudah banyak pertanyaan yang sudah kami jawab dan beberapa pertanyaan memiliki kemiripan ya Bapak Ibu ya. Mohon dipedomani kembali pengumuman-pengumuman yang sudah muncul di website BKD mengenai pendaftaran P3K Pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun 2023. Pertanyaan yang terakhir yang menunjukkan kalau misalkan ada kesalahan submit itu sudah tidak bisa dirubah kembali, jadi mohon berhati-hati karena memang pada dasarnya 3 langkah utama untuk bisa terdaftar menjadi calon P3K Pemerintah Provinsi Jawa Timur yaitu yang pertama melamar, gitu. Tapi jangan sampai salah submit, gitu. Yang kedua, lolos administrasi. Dan yang ketiga, semoga selalu sehat selalu dan bisa datang ke tempat seleksi. Pertanyaan terakhir menutup perjumpaan kita pada hari ini. Jangan lupa scan barcode untuk mengisi survei kepuasan untuk BKD Jawa Timur yang ada di layar YouTube tersebut. Tak terasa kita sudah di penghujung acara. Oh maaf, ada tambahan, yaitu kalau misalkan ada pertanyaan yang belum terjawab, bisa bertanya langsung di rumah ASN ya Pak Ibu ya. Karena sudah diberikan fasilitasi di sana. Lalu, tidak terasa Pak, kita sudah hampir berapa jam, 60 menit ke depan, 60 menit ke belakang. Udah lumayan. Lumayan, ya kan. Semoga Bapak Ibu semua diberikan pencerahan ya, diberikan arahan untuk tetap mendaftar dan bisa menentukan formasi mana yang akan dituju. Dan boleh saya berpantun dulu untuk mengakhiri ini? Oh silakan. Oke, baik. Pagi-pagi minum es, siangnya makan jamur. Cakep. Semoga sukses dan bisa bergabung di P3K Provinsi Jawa Timur. Luar biasa.